Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya ya hari ini. Baik anak-anak, sebelum ibu memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Ibu yang akan memimpin doanya ya. Berdoa di dalam hati saja, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Sekarang ibu minta kalian cek temannya kanan kirinya di samping, kira-kira siapa di sini tidak masuk hari ini? Apakah masuk semuanya? Alhamdulillah masuk semuanya ya hari ini. Baik anak-anak, kalau hari ini masuk semuanya, hari ini kita belajar tema 7 tentang gaya dan gerak. Adapun pembahasan materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama tentang jenis-jenis gaya, kemudian yang kedua tentang macam-macam gaya. Nah, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama yaitu tentang gaya. Nah, apakah kalian tahu apa itu gaya? Jadi, anak-anak, gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Nah, anak-anak, kita menggunakan gaya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, gaya yang dihasilkan kerja otot kita digunakan untuk mendorong meja, mengayun sepeda, kemudian serta untuk menendang bola. Nah, gaya tersebut disebut dengan gaya otot anak-anak. Akan tetapi sebenarnya tidak hanya otot manusia yang dapat menghasilkan gaya. Nah, ayo kita pelajari bermacam-macam jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun jenis-jenis gaya yang ada di kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ada gaya otot. Kemudian yang kedua ada gaya listrik, yang ketiga ada gaya magnet, dan yang keempat ada gaya gravitasi, yang kelima ada gaya pegas, dan yang keenam itu ada gaya gesek. Nah, marilah kita bahas satu persatu dari keenam jenis gaya ini. Nah, mulai dari yang pertama yaitu gaya otot. Gaya otot ini anak-anak merupakan gaya yang dihasilkan oleh otot tubuh, baik itu tubuh manusia maupun juga tubuh hewan. Nah, adapun contoh dari gaya otot ini anak-anak yaitu yang pertama, ketika kita melakukan permainan tarik tambang, di mana permainan tarik tambang ini memerlukan gaya otot untuk menarik tali tambang. Kemudian contoh yang kedua yaitu ketika hewan menarik benda. Nah, jadi diperlukan gaya otot kaki untuk menarik suatu benda. Nah, itulah yang dimaksud dengan gaya otot beserta contohnya. Nah, kemudian jenis gaya yang kedua yaitu gaya listrik. Gaya listrik ini anak-anak adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Nah, gaya listrik dapat diamati dalam kegiatan sederhana. Nah, contohnya yaitu muatan listrik. Pada muatan listrik, sisir yang telah digosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas. Nah, kalian bisa coba di rumah jika kalian memiliki sisir plastik, kemudian kalian gosok-gosokkan pada rambut yang kering, kemudian kalian dekatkan ke potongan kertas, maka potongan-potongan kertas tersebut akan terangkat. Hal ini dikarenakan adanya muatan listrik pada sisir plastik yaitu listrik statis. Nah, anak-anak, muatan listrik dapat berupa muatan negatif dan juga muatan positif pada benda. Bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Sedangkan benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Nah, contohnya yaitu pada sisir plastik dan juga pada potongan kertas. Kemudian selanjutnya gaya yang ketiga yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah
gaya yang dihasilkan oleh magnet. Nah, jadi kalian semua tahu kan yang dimaksud dengan magnet? Jadi, benda-benda yang dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Nah, contohnya seperti ini ya. Magnet dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Nah, anak-anak, ada dua jenis benda. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis. Contohnya yaitu ada besi, baja, dan lain sebagainya. Dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan non-magnetis. Contohnya yaitu ada plastik, kayu, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu gaya gerak gravitasi. Gaya gerak gravitasi merupakan gaya tarik bumi yang menyebabkan benda yang jatuh akan ke bawah. Nah, berikut ini merupakan contoh peristiwa gaya gravitasi di mana buah yang jatuh akan ke bawah karena adanya gaya tarik bumi. Nah, dengan adanya gaya gravitasi inilah benda yang jatuh akan ke bawah, tidak ada benda yang jatuh itu ke atas, kecuali tidak ada gaya gravitasi, maka benda-benda akan melayang. Nah, benda yang gerak jatuh karena gaya gravitasi itu disebut dengan gerak jatuh bebas. Nah, kalian bisa perhatikan buah yang jatuh tersebut merupakan gerak jatuh bebas. Kemudian, gaya yang selanjutnya yaitu ada gaya pegas. Gaya pegas ini merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Contohnya itu adalah karet. Berikut ini merupakan contoh dari gaya pegas, yaitu ketika menarik panah yang terbuat dari karet. Nah, gaya pegas ini timbul karena adanya sifat elastis pada benda karet. Selain orang memanah, contoh dari gaya pegas itu adalah ketika kita bermain ketapel. Jadi, permainan ketapel itu menggunakan gaya pegas, yaitu menarik karet kemudian dilepaskan. Nah, peristiwa itulah yang disebut contoh gaya pegas. Kemudian gaya yang terakhir yaitu ada gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Berikut ini adalah contoh dari gaya gesek. Anak-anak bisa perhatikan gaya gesek yang terjadi yaitu antara roda sepeda gayun ini dengan permukaan jalan. Jadi adanya gesekan antara kedua benda ini. Nah, itulah contoh dari gaya gesek. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan membahas tentang manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang manfaat gaya otot. Nah, gaya otot ini bermanfaat untuk pada manusia untuk melompat, berenang, menulis, bersepeda, menarik tali, dan lain sebagainya. Kemudian, pada hewan, gaya otot ini berfungsi untuk menarik delman, membajak sawah, dan juga lain sebagainya. Nah, anak-anak, pada manfaat gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari, manfaatnya yaitu yang pertama, menyalakan lampu di rumah dan juga di jalan. Kemudian yang kedua, untuk menyalakan TV, mesin cuci, kipas angin, dan lain sebagainya. Kemudian, manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama untuk menunjukkan arah pada kompas, yaitu jenis magnet jarum. Kemudian, manfaat yang kedua yaitu untuk memisahkan benda-benda logam di tempat pembuangan barang bekas. Nah, jadi pada tempat pembuangan barang bekas ada banyak jenis-jenis benda. Jadi, untuk memisahkan itu kita memerlukan adanya magnet. Kemudian, manfaat yang ketiga untuk pengunci kontak pensil atau tas. Jadi, ketika kita meletakkan magnet, maka kotak pensil maupun tas akan tertutup dengan rapat. Kemudian manfaat gaya gravitasi pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk menahan benda-benda tetap berada di permukaan bumi. Yang kedua, untuk menjaga atmosfer tetap berada di permukaan bumi. Dan yang ketiga,
untuk menjaga agar bulan serta satelit buatan tetap berada di posisinya. Selanjutnya yaitu manfaat gaya pegas. Nah, adapun manfaat gaya pegas yang pertama yaitu dalam pembuatan spring bed. Kemudian yang kedua yaitu untuk bermain ketapel dan bermain panahan. Nah, ketika bermain ketapel, gaya pegal yang terdapat pada ketapel adalah gaya yang sangat mudah untuk kita amati. Nah, yaitu untuk melemparkan peluru. Hal ini karena karet memiliki gaya elastis. Kemudian yang selanjutnya yaitu gaya gesek. Yang pertama, untuk membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Jika tidak ada gaya gesek, maka semua benda akan tergelincir. Kemudian contoh yang kedua yaitu untuk membantu menghentikan benda yang sedang bergerak. Dan yang ketiga yaitu untuk menahan benda-benda agar tidak tergeser dari posisinya. Nah, anak-anak, itulah manfaat dari 6 jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Ibu cukupkan sekian dulu ya pembahasan kita pada materi hari ini, yaitu tentang gaya dan gerak. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi itu sangat mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak semua.